أحمي علمه الشيباني وصف قريم كل مشايخنا أجمعين أرواح أسمى نذكر إذا حضرت النبي وآل النبي حضر النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam ada qauluhu wal hajju wajibun. Udah temu. Wal hajju wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi'ilmihi fid dalil amin ya rabbal alamin wal hajju wajibun. Bermula haji itu wajib. Wa huwa min asy-syara'il qadimati. Nah, itu daripada syariat yang telah lalu perintahnya. Balma amin nabiin illa, bahkan tidak daripada nabi-nabi mengerjakan akan haji tersebut. Haju khilafan ikhtilaf liman istisna hudan wa salihan, bagi orang yang istisnakan, dikecualikan, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Waruwiya anna Adam hajja arba'ina sanatan minal hindi, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam itu berhaji 4 berhaji. Jadi nabi-nabi terdahulu pun berhaji. Masyian, berjalan kaki. Wa Aisyah yahtamil annahu hajja qabla raf'ihi ila as-sama'i aw annahu yahujju hina yanzilu ila al-ard. Dan Nabi Isa alaihi salam ditangguhkan bahwasanya berhaji sebelum beliau diangkat ke langit. Jadi berhaji dulu Sidin Hanyar naik ke langit. Kalau Baitul Ma'mur itu di bawahnya Baitullah. Tawaf dulu Sidin Hanyar naik ke langit. Atau beliau itu yahuju hina yanzul ilal ardh. Nah, ada di riwayat apa? Isya kitab dalam Syaratus Sya'ah itu Nabi Isa turun dari langit, berhaji dulu beliau. Nanti berhaji, habis itu kawin, punya anak 2, diberi nama Muhammad dengan Musa. Kecewalah orang-orang kufar dalam kitab itu. Kenapa? Nabinya kawin juga, dikiranya Tuhan. Sekali manusia juga aja lah, dikira Tuhan. Wa warada anna al-baitul haram yahujju kullu amin 70,000. Dan diriwayatkan hadis bahwasanya Baitul Haram itu berhaji akannya Baitul Haram setiap tahunnya itu 70.000 orang. Minal basyari, daripada manusia, golongan manusia. Fa idza naqasu, apabila kurang manusia itu anzalika daripada 70.000 orang, atimahumullahu azza wa jalla minal malaikah, menyempurnakan akan kekurangannya itu oleh malaikat. Jadi ditambahkan malaikat. Jadi kalau kemarin itu corona sedikit aja 10 orang yang tawaf, maka sisanya malaikat menyempurnakan 70.000 orang. Nah, tawafnya malaikat lebih afdal. Kenapa? Kada berdosa. Kedua, doanya cepat sampai. Manusia hibak terhijab akan dosa. Wa in zada, sekalipun lebih, ala dzalika, atas yang lebih. Ya Allahumma yuridu, memperbuat oleh Allah
dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Sampai 5 menit. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah Ta'ala berhaji ke Baitullah. Thawab di Baitullah dan lebih utama lagi ziarah makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum kita dimatikan Allah sampai kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta hal min farida ini mudah-mudahan memberi manfaat yang sedikit ini. Mari kita sama-sama dengarkan lawasnya Habib kita ada ceramah. Karena dakwah keluar kota terus. Habis Habib Galib, Habib Zuhair kita minta barang setengah jam ya kalau paling-paling nasinya dingin. Mengabulkan hajat nang ulang tahun, lawan anak nang ulang tahun. Kepada ayah kita, guru kita Habib Ahmad Wali Idrus, nafa'allahu bi hayati. Alaihi tabal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat dari taman surga, maka hendaklah kalian singgah duduk di dalamnya. Ini majelis yang penuh keberkahan, yang mana kita menyebut asma Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mun kita tulak ke Madinah guru, tulak ke Madinah kita keluar duit banyak guru, ya belum vaksin apa segala macam. Jadi untuk ke raudhahnya Nabi Muhammad SAW, raudhahnya Nabi Muhammad SAW ini daripada keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kita bisa di mana saja mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Kalau umat-umat terdahulu belum tentu dapat raudhah min riyadil jannah, duduk di mana-mana, melainkan di tempat-tempat suci baru mereka bisa duduk daripada taman dari taman surga. Tapi kita di mana saja, mun kita berkumpulan menyebut nama Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita masuk di dalam taman dari taman surga. Dan mudah-mudahan duduknya kita di taman surga, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang ingin kami sampaikan daripada hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad yang perlu kita garis besari. Ya, bahwasanya hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad banyak sekali. Ya, di antaranya yaitu yang sedikit orang mengetahuinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad, bahwasanya Allah mampu untuk memberangkatkan Nabi Muhammad, memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha itu langsung bisa tanpa ke Masjidil Aqsa, tanpa singgah ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Tanpa singgah mampu Allah lakukan. Tapi kenapa hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad singgah ke Masjidil Aqsa, kemudian langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi, kemudian ketemu Nabi sampai langit ketujuh. Kenapa? Pertemuan yang sangat mulia bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi semua para nabi dan rasul belum sempurna keberuntungan mereka, melainkan memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah kumpulkan para nabi dan rasul, Nabi Adam sampai Nabi Isa, rasul-rasul yang nabi-nabi semua Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Agar mereka beruntung bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan guru kita, habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita, yang membimbing kita untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad dengan doa-doa mereka. Semoga kita dapat memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manama wa fil yaqdah. Amin ya rabbal. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, padat, dan mudah-mudahan berkah semua. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama guru kita yang kita Habib Zuhair Segaf
udah siap ya. Wa alaihi wa masykur. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah enak mic-nya. Habib, yang ini Habib. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qabril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah. Kau dilanjutkan sidang Jumat yang berbahagia. Ya, harus diam bro ya. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, mudah-mudahan kita bisa mencintai dan dicintai ma'asyiral habaib, para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, juga kepada para ulama, tokoh-tokoh agama, terutama guru kita, mudah-mudahan Sidin senang dunia akhirat, Guru Rusdi beserta keluarga beliau, dan para jamaah-jamaah Majelis Ibnu Ruslan, mudah-mudahan dapat rahmat dunia akhirat. Habib Golib disuruh setengah jam 5 menit ya. Wow. Anak panjang nanti amplopnya sama ya. Untung antum Beb. Alhamdulillah ya. Luar biasa Majelis Ibnu Ruslan, saya lihat makin hari tambah banyak ya. Saya lihat dari bawah sampai ke atas tuh, saya lihat antum itu wajahnya tidak ada yang sama ya. Benar guru, tidak ada yang sama ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang luar biasa, tidak akan pernah terjadi selama-lamanya kecuali khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi senang melakukan salat ya, karena beliau minta lagi nikmatnya Isra Mi'raj di dalam salat. Artinya Mi'raj naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kita juga dalam salat Mi'raj, cuman bukan ke Allah. Macam-macam Mi'rajnya kita. Ada yang ke simpang 3, simpang 2, simpang 4. Akhirnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang salat perlu dalam khusyuk yang betul-betul untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sampaikan ada satu hadis yang kalau kita betul-betul pahami dan betul-betul kita maknai dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita dalam kehidupan ini istilahnya akan menjadi orang yang karim, yang mulia. Hadis ini sering kita dengar, cuman tidak hafal-hafal orang. Ma yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Singkat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia difahami agama. Orang kalau sudah difahami agama, siapa saja kalau sudah faham dengan agama ini, berarti dia dapat khairan, kebaikan yang banyak. Tapi betul-betul fahami agama ini. Kalau Bilal bin Rabah itu sendal jepitnya itu ya sudah didengar oleh Nabi Muhammad SAW di atas langit, sudah didengar. Ya. Nabi tanya, apa amalmu Bilal? Istiqomah wudu. Istiqomah wudu. Wudu itu bagian daripada agama. Berarti Bilal betul-betul pahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Sepele tapi tidak bisa disepelekan. Wudu batal wudu
dia fahami bahwa wudu ini ajaran Nabi SAW, yufaqihu fiddin, dia fahami agama. Ada orang yang selalu diberikan pertolongan Allah di dalam setiap kesulitannya, diberikan jalan keluar setiap apa yang ada di dalam permasalahannya. Ternyata dia fahami makna tahajud, terus dia tahajud, dan tahajud bagian daripada agama. Apapun itu, siapapun kita, kalau yufaqihu fiddin, fahami agama ini, artinya tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW, akramal akramin, sebaik-baiknya orang yang paling mulia, yang sampai Sidratul Muntaha bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa Nabi Muhammad yang inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah itu Islam. Tidak mungkin agama Nabi Muhammad ini tidak punya karomah, pasti punya karomah. Kalau yufaqihu fiddin, kalau memang dipahami agama. Lihat kita foto-foto aulia, mulai Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, Syekh Muhammad Zaini, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain. Itu mereka itu dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan yang tidak henti-hentinya karena dia fahami agama ini. Betul-betul dia fahami agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sekedar Islam tok, tapi dia tidak mendalami apa-apa yang Allah semua titipkan kepada Nabi Muhammad dan Allah berikan kepada Rasul, dan Rasul pun menyebarkan agama ini. Tidak mungkin tidak ada karomahnya. Kalau anak kecil saja meludah kepada satu sumur sungai, kemudian dapat menaikkan sungai yang ada di dasar sumur dengan berkat istiqomahnya salawat kepada Nabi Muhammad, dan salawat itu bagian daripada agama. Berarti dia betul-betul fahami apapun bagian daripada agama ini, kalau kita jalani dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin tidak ada karomah. Kalau ada orang wali yang setiap hari bisa masuk ke dalam surga seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik Asgaf, kalau dia sumpah ke surga, ya turun lagi, naik lagi. Apa amaliyah beliau? Beliau selalu mengutamakan urusan orang tuanya, mengutamakan urusan ibunya. Kalau selesai urusan ibunya, dia baru urus yang lain. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bagian daripada agama. Artinya apa? Dia betul fahamkan, oh, kalau saya taat kepada agama dan saya fahami agama dan birrul walidain bagian daripada agama, khairun, dia dapat kebaikan yang banyak. Saya, antum bisa dapat kekeramatan, dan Allah tidak akan membatasi keramat itu hanya kepada orang dulu saja. Sampai kapanpun kekeramatan itu akan bisa kita dapati. Yang penting fahami agama ini. Apapun kita hargai yang ada pada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi saya katakan, mustahil Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ini. Islam ini tidak punya karomah. Punya karomah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ulama ummati kal anbiya fi bani Israel. Ulama yang ada pada umatku itu seperti nabi-nabi di zaman Israel. Berarti kan luar biasa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi dunia ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa tegak, ya, aman, kokoh kalau tidak lepas daripada 4 hal. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Guru Rusdi nyampaikan hukum fikih, kita amalkan. Ya. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana yang gadis, mana yang janda. Nah, itu diamalkan. Kalau itu diamalkan betul-betul, maka dunia ini kokoh. Ya, disenangi guru kan. Guru, saya mau bikin rumah, bagusnya hari apa? Kan orang dulu biasa bertanya. Guru, saya punya anak, baiknya anak saya dikasih nama apa? Ya.
apa kata orang Arab, ismuka nasibun, namamu itu bisa diketahui oleh orang, itu bisa diketahui daripada jenis namanya, kata pepatah Arab. Siapa namanya? Hartono, orang Jawa. Siapa namamu? Daeng Mangkona, oh Bugis. Siapa namamu? Fulan bin Fulan, oh tahu orang Sumatera. Bisa seperti itu. Nah, kokohnya dunia, kata Rasulullah SAW, bi ilmil ulama. Ulama yang berdakwah ke sana kemari, kita amalkan. Cintai ulama, ya, hargai ulama, terutama ulama-ulama yang ada di kampung. Ulama-ulama yang ada di kota kita sendiri. Datang ulama, guru dari Jakarta, semua kerumun, ya, minta foto, minta air, ya, semua makanan dikasih. Ulama di kampung sendiri disikutnya, ya, digesernya. Nanti kalau ente mati panggil ulama yang di Jakarta. Enggak, gerudus dia antum telepon. Guru, keluarga saya mati, tolong tahlilkan, tolong. Yang di kampung lah yang akan memperhatikan. Kalau bisa yang dari luar kita hormati, yang di dalam pun harus kita hormati. Kalau kita dapat musibah atau ada acara, Habib-habib yang di kampung ini kita panggil. Habib Golib kita panggil, Habib Rafiq, Habib ini kita panggil. Ya, mereka-mereka lah yang akan membantu kita. Jadi kalau ada ulama di kampung kita, ya, ada habaib di kampung kita, maka kita cintai mereka, ya. Artinya siapapun yang datang di kota kita, ya, mau yang luar, yang dalam, tetap kita samakan, ya. Jangan sampai kita beda-bedakan. Terutama ulama atau ustadz-ustadz yang ada di kampung kita ini, ya, dialah yang akan segera datang untuk memberikan perlindungan kepada kita. Yang kedua, bi'adil umara, dengan adilnya para pemimpin. RT adil, RW adil, semua adil, ya. Kalau Pak RT-nya tidak adil, beras tidak rata, keluarganya saja dikasih, ya orang ngamuk. Oh, RT ini keluarganya saja yang dikasih, kita tidak. Ya, itu jadi goyah dunia. Yang ketiga, bisakhatil aghniya, dengan baiknya orang dermawan. Ada ulamanya, ada yang nyumbang, majelis jadi, ya, pengajian jadi, Isra Mi'raj jadi, karena ada aghniya, orang-orang kaya, untuk mengembangkan dakwah. Yang terakhir, bidakwatil fugara, dengan doa-doanya orang fakir, ya. Orang-orang fakir yang doakan, kemudian ada orang kaya yang berbagi, kemudian ada ulama, ilmu yang kita pakai, dan pemimpin yang adil di kampung kita, insya Allah dunia ini kokoh, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Apa yang bisa diamalkan, amalkan, ya. Cintai ulama yang ada di kampung kita, ataupun yang di luar kampung, dimanapun ulama itu datang, habaib yang di dalam ataupun yang di luar, tetap kita cintai, ya, agar kita tetap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum saya tutup, ya, saya mengumumkan undangan khususan kepada para habaib dan guru kita, Guru Rusdi, dalam acara Isra wal Mi'raj dan Dzikrahul Akbar. Guru kita, gurunya umat Islam, Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani, pada tanggal 28 November atau 27 Rajab, ya, dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj dan Hol Akbar di Jalan Harun Nafsi, Rapak Dalam, ya. Gang 04 RT 25. Kalau tidak tahu, cek di Google, ya. Mudah-mudahan ada, ya. Karena gang itu baru saya bikin, ya. Guru Rusdi, Habib Golib, Fadhol, ya. Habib Golib tanggal berapa, Habib? Habib Golib tanggal 25, Ana tanggal 28. Habib Golib hari Jumat, ya, datang kita ramaikan acara acara Isra Mi'raj dan Hol Akbar juga, ya. Siapa lagi? Mumpung saya pegang mic nih. Ya. Milad majelis. Miladnya, ulang tahunnya majelis Habib Golib, ya. Yang datang masing-masing bawa hadiah. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kufur.